Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Syukur, alhamdulillah. Oh iya, kemarin ada yang memberitahu Ibu, katanya ada yang ingin berkonseling dengan Ibu. Saya Bu, yang kemarin saya bilang dengan Ibu untuk konseling. Oh, Naira. Eh, jadi Iya Bu, bagaimana ada yang bisa Ibu bantu sehingga Naira menghubungi Ibu untuk mengadakan konseling? iya Bu ada. Baiklah, tapi sebelumnya Naira sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Sudah Bu. Oke, berarti Naira sudah paham dan mengerti ya tentang konseling. Dan Ibu ingatkan juga bahwa proses konseling ini membutuhkan kesepakatan waktu sekitar 45 menit. Apakah Naira setuju? Iya Bu, setuju. Saya ingin memberitahu Ibu, tapi apakah Ibu bersedia untuk mendengarkan permasalahan saya? Tentu saja Ibu mau mendengarkannya. Jadi begini, saya memiliki sedikit masalah dengan teman saya dan sering berantem Bu, tapi saya ragu untuk menceritakannya. Tidak usah ragu karena kan ibu senang tuh kamu mau berkonseling dengan ibu. Ibu pikir sebaiknya ibu mengingatkan lagi bahwa dalam proses konseling ini kan ada asas kerahasiaan di mana cerita yang Naira sampaikan ke ibu tidak akan bocor kemana-mana, hanya Naira dan ibu yang tahu. Baiklah, saya sedikit lega mendengarnya kalau begitu, Bu. Oke, jadi Naira bisa mempersilakan untuk menyampaikan permasalahan atau persoalan yang sedang dialami. Jadi begini, Bu. Saya berteman dengan teman saya sekitar 4 tahun, tetapi teman saya membicarakan saya tentang hal-hal yang buruk. Saya melihat teman saya bertingkah laku aneh terhadapku, misalnya mengabaikan saya saat saya sedang berbicara atau memotong ketika saya mengatakan sesuatu. Lalu hari ini dia menghindari saya dan membuat saya tidak pernah ketemu dengannya. Padahal saya dan teman saya selalu bertemu. Saya pun tidak mengerti kenapa dia begitu, Bu. Ibu merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi Naira ini apakah bisa mempengaruhi diri Naira selama ini? Saya jadi seperti terbawa suasana dengan teman saya. Saya juga jadi super paranoid dan terlalu memperhatikan setiap hal kecil yang memikirkan apa yang saya lakukan kepadanya. Sampai-sampai dia marah kepada saya. Saya juga sudah bersikap baik kepadanya, Bu. Apakah kamu sudah berpikir untuk membicarakan tentang itu dengannya? Saya ingin berbicara hal itu, Bu. Saya tahu saya perlu melakukan hal itu karena hal itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, saya tidak begitu pandai dalam hal semacam itu, Bu. Maksud kamu, dulu kamu sudah pernah mencoba berbicara dengannya? Iya, Bu, rasanya. Iya, Bu, rasanya apapun yang saya katakan salah dan saya tidak pernah siap menghadapi apa yang akan dilakukan orang. Dan rasanya saya rasanya saya tidak begitu pandai dalam hal itu. Akan tetapi saya tahu betul bahwa saya harus melakukannya. Saya terus berpikir bahwa masalah ini akan menghilang secara ajaib. Tapi tampaknya tidak begitu dan saya tahu saya pernah berbicara dengannya. Saya takut. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, Bu. Jadi masalah semacam ini tidak mampu mengekspresikan diri atau tidak mampu menghadapi situasi yang tidak nyaman. Tampaknya Naira ini ada sesuatu yang sebelumnya sudah pernah kamu hadapi. Ibu rasa teknik ini yang pas yaitu role playing.
atau bermain peran dalam sebuah percakapan sangat cocok untuk permasalahan yang dialami si Naira. Dan apakah kamu ingin benar-benar mencoba melakukannya di sini bersama Ibu? Bagaimana? Apakah setuju? Saya rasa sepertinya teknik permainan peran ini bisa membantu saya, Bu. Baiklah, kalau begitu, apakah ada hal lain yang perlu Ibu ketahui mengenai situasinya sebelum kita mulai? Misalnya, apa, Bu? Mungkin kamu bisa menyebutnya bahwa tujuan yang kamu inginkan dari bermain peran ini seperti apa? Saya hanya ingin tahu apakah teman saya itu mempunyai maksud tertentu kepada saya dan apa alasan sampai dia marah kepada saya seperti itu, Bu. Oke, ada yang lain? Iya, saya merasa ingin bisa memberitahu dia bagaimana perasaan yang saya rasakan. Jadi mengingat tujuannya yaitu mencari tahu perasaan dan untuk menyatakan perasaan kamu kepada teman kamu. Oke, jadi saya memahami masalah yang kamu alami dengan teman kamu yang membuat kamu tidak nyaman. Kami paham, Ibu paham bahwa kamu menginginkan dan membutuhkan buka dan jujur dengan teman kamu. Tapi sulit bagi kamu untuk melakukan itu kan. Jadi Ibu akan mendengarkan kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengetahui perasaannya dan kamu ingin mengetahui perasaan kamu sebagai hasil percakapan itu. Kami Ibu tahu kapan dan di mana percakapan itu terjadi. Dan sekarang hal terakhir yang Aira lakukan, nanti Ibu menjadi teman kamu ya. Di main peran ini Ibu menjadi teman kamu, Aira menjadi Aira, begitu ya. Baik, Bu. Nama teman Aira siapa? Tika, Bu. Oke, baik. Kita mulai ya. Baik, Ibu. Oke, silakan. Saya ingin berbicara sesuatu dengan kamu, Tika. Oke, tentang apa? Akhir-akhir ini, terutama beberapa hari ini, perilaku kamu berbeda. Apa maksud kamu? Seperti dulu lagi. Kenapa kamu sekarang berbeda kepada saya, Tika? Tidak, saya biasa aja terhadap kamu. Kamu kok seperti itu, Tika? Apakah saya punya salah terhadap kamu? Oke, jadi mari kita bicarakan ya. Saya ini terlalu banyak kegiatan dan pusing tentang masalah keluarga saya dan saya agak sebel dengan kamu karena kamu suka mengatur-ngatur saya akhir-akhir ini, Aira. Jadi saya ini merasa sangat lelah sampai saya hanya lelah kecapean, bukan karena berubah. Mohon maaf ya, saya jadi marah-marah sama kamu, nggak jelas gitu tanpa sebab. Benarkah, Tika? Sampai saya memikirkan setiap hari apa salah saya terhadapmu sehingga saya tidak mau menegurmu. Iya, Aira, maaf ya sampai kamu menjadi kepikiran. Ya, sekarang kita udah baikan kan ya. Pokoknya kalau punya masalah harus cerita ya, oke? Oke, saya sudah selesai ya role playing-nya, bermain perannya. Jadi Ibu akan bertanya kepada Naira, apakah sudah merasa lega? Iya, Bu. Iya, saya lega. Saya rasa besok saya bisa melakukannya. Bagus. Sekarang kita bisa berbicara santai kembali dan saya ingin mendengarkan reaksi Naira setelah melakukan teknik bermain peran tadi. Jadi bagaimana? Merasa lega dan senang, Bu. Akhirnya saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan saya. Dan terima kasih, Ibu, udah mau berperan menjadi teman saya dan terima kasih juga untuk nasihatnya. Saya akan mencoba melatih rasa berani yang ada di dalam diri saya, Bu. Dari pendapat Naira, sepertinya sudah bisa menyelesaikan permasalahannya ya melalui teknik role playing atau bermain peran. Tidak terasa waktu sudah berjalan begitu cepat ya dan sudah 45 menit nih kita melakukan konseling. Sebelumnya Ibu mohon maaf ya karena harus mengakhiri konseling ini karena Ibu ada kegiatan lain. Tapi jika permasalahan Naira belum dapat teratasi atau mungkin ada persoalan baru, bisa kita jadwalkan untuk kegiatan konseling selanjutnya. Dan kalian bisa menghubungi Ibu. Bagaimana? Ibu akhiri ya.
kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktu dan nasihatnya. Oke, sama-sama.